Belva Wibawa. Hadir. Dea Syafitri. Hadir. Elsa Izati. Hadir. Farel Wicaksono. Hadir. Fatih Ahmad Hamizan. Hadir. Nur Khalifah. Hadir. Syauki Ahmad Abdillah. Hadir. Wisnu Mairuko. Hadir. Zahra Halimah. Hadir. Zakia Halimah. Hadir. M. Fairuz Faiz Syahputra. Hadir. Ya, hadir semua ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat ya sayang ya. Ini udah dengar kayaknya semangat banget hari ini. Coba Bunda mau dengar lagi suaranya, lebih semangat ya. Masih semangat? Tetap semangat. Alhamdulillah. Nah hari ini kita akan belajar di tema 5 ya sayang ya. Boleh dikeluarkan bukunya, buku cetak dan buku tulisnya serta alat tulisnya. Silakan dibuka. Sudah? Ya, sekarang dibuka bukunya halaman 1. Tema 5 halaman 1. Boleh dibuka sayang. Ya, kali ini di buku tema 5 di subtema 1 kita akan belajar tema tentang kerja keras berbuah kesuksesan. Kemudian di sini ada tes tentang negara-negara ASEAN. Jadi kita akan membahas tentang negara-negara yang ada di ASEAN. Sebelum Bunda mulai, ada yang tahu nggak sih atau pernah dengar tentang ASEAN? Pernah dengar nggak? ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Ya, ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nation atau bahasa Indonesianya itu disebut dengan himpunan negara-negara yang ada di Asia Tenggara ya. Nah, sebelum itu coba Bunda tanya, ada yang tahu nggak negara-negara yang termasuk ke dalam Asia Tenggara itu negara-negara apa saja? Coba sebutkan salah satu aja coba. Indonesia. Indonesia, ya. Nah, ternyata di Asia Tenggara itu yang masuk ke dalam ASEAN itu ada banyak. Ya, itu ada Indonesia, ada Malaysia, Singapura, kemudian ada Thailand, Filipina, terus ada Brunei Darussalam, kemudian ada Vietnam, Laos, kemudian Myanmar, Kamboja, dan juga yang terakhir ada Timor Leste. Nah, itu ada 11 negara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, betul. Ada 11 negara yang masuk ke dalam negara yang terhimpun dalam ASEAN. Ya, ada 11 negara. Jadi harus dihafalkan ya sayang ya. Jadi kalau bisa suatu ini ada yang mau melanjutkan kuliah di hubungan internasional misalnya. Jadi kita harus hafal apa saja yang termasuk ke dalam negara-negara ASEAN ya. Itu. Kemudian negara ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 ya. Didirikan pada 8 Agustus 1967. Deketan ya sama hari kemerdekaan. Kemerdekaan siapa? Indonesia. Iya, kemerdekaan Indonesia, tapi tahunnya yang berbeda ya. Kalau kita tanggal 17 Agustus 1945, kalau ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967. Indonesia bergabung ke dalam ASEAN setelah mengalami kemerdekaan. Sudah lepas dari penjajah ya.
ruang lingkup yang kecil. Kalau ruang lingkupnya terlalu besar, misalnya dunia, satu dunia mau dengerin masalah Indonesia aja. Misalnya Indonesia punya masalah nih, Indonesia mau membantu, mau minta tolong dibantu. Indonesia punya masalah, minta tolong dibantu sama negara-negara di luar dari Indonesia. Tapi nggak punya ASEAN, bingung. Jadi dia mau minta tolong kemana-kemana. Sedangkan negara di dunia ini kan banyak banget. Nah itulah gunanya negara ASEAN didirikan supaya ruang lingkupnya menjadi kecil. Kemudian udah 5 menit ya Bu? Tapi belum nanya, ya udah terakhir aja nanya. Kapan? Dari 5 menit. Takut nggak keset. Alhamdulillah. Ya kemudian bisa dibuka bukunya lagi halaman 7 sayang. Buka bukunya halaman 7. Kita buku hitam aja. Ya, di situ ada gambar tentang magnet. Ya, magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda-benda logam. Ya, dan di dalam magnet itu ada juga kutub namanya. Ada kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, kemudian magnet itu jika ditemukan dengan barang-barang logam, dia akan menarik barang-barang logam itu. Pernah ya di kehidupan sehari-hari kita lihat magnet? Pernah nggak? Ya, pasti pernah. Nah, contohnya di tas, ya, tas. Kaitan tas yang untuk menutup tas atau menutup dompet, nah itu biasanya ada magnetnya, ya. Atau tempelan yang ada di kulkas, ya. Pernah lihat? Ya, kulkasnya ada tempelan magnetnya. Nah, itu adalah benda magnet yang bisa ditarik, yang bisa menarik benda-benda logam. Adapun macam-macam ya, macam-macam magnet. Ada magnet batang, ya bentuknya seperti persegi empat ya. Persegi panjang. Dia ada kutub utara dan selatan. Semua magnet itu ada kutub utara dan kutub selatan. Kemudian ada magnet silinder, ada magnet jarum. Magnet jarum itu magnetnya agak tajam ujungnya, ya bentuknya seperti jarum, ya seperti yang ada di halaman 7. Kemudian ada juga magnet silinder yang bentuknya itu lonjong, ya, bulat, panjang. Kemudian magnet ladang berbentuknya seperti angka U. Kemudian yang terakhir ada magnet lingkaran, ya berbentuk lingkaran. Ya semuanya itu pernah kita temui di kehidupan kita sehari-hari ya sayang ya. Ya yang tadi kalian sebutkan, ada yang di kulkas, ada yang di kaitan tas, terus dompet, bahkan ada juga di ikat pinggang ya, begitu. Terus ada kutub-kutub yang ada di magnet. Ada biasanya tulisannya U dan S ya. U dan S itu utara dan selatan. Tapi kalau misalnya di luar negeri itu biasanya disebut dengan N atau S. N dan S. North atau South ya. Yang North itu utara, South itu selatan. Stop dulu Bun. Ya, magnet itu juga memiliki ciri-ciri ya. Kalau misalnya dia bertemu dengan sejenisnya, misalnya kutub selatan bertemu dengan kutub selatan, mereka akan saling bertolak belakang. Bertolak belakang itu artinya menolak ya, nggak mau tarik menarik, nggak mau nempel, gitu bahasa sederhananya. Nah, tapi kalau misalnya dia berbeda jenis, misalnya dia kutub selatan bertemu dengan kutub utara, nah itu dia saling tarik menarik. Nah, kenapa keduanya bisa seperti itu ya? Karena berbeda, yang satu selatan dan yang satu juga utara. Gitu juga dengan yang benda-benda logam. Nah, sekarang Bunda membawa 2 media, ya, yang satu logam, yang satu bukan logam. Nah, ini jika ditempelkan ke benda yang ada magnetnya, kira-kira mana yang saling tarik menarik? Logam. Ya, ini apa ini namanya? Penggaris. Ya, penggaris. Yang menarik itu adalah penggaris. Ini kira-kira menarik atau tidak? Tidak. Ya, tidak. Karena memang ini bukan logam. Jadi benda-benda yang logam yang bisa ditarik. Ini ya, pengait kertas ini bisa ditarik oleh magnet. Itu pun sendok misalnya, terus juga pisau kalau di dapur ya. Kalau di kelas ya ini mungkin penggaris ini. Penggaris pun
tahun yang lalu. Kira-kira kalian udah lahir belum 2000 tahun yang lalu? Belum. Ya, 2000 tahun yang lalu ditemukan oleh orang-orang Yunani ya. Dalam bahasa IPA-nya itu disebut magnesia namanya gitu ya. Ya kalau di bahasa Indonesia kan seperti kita sekarang ini adalah magnet ya. Benda-benda magnet. Sudah paham dengan benda-benda yang udah sebutkan tadi tentang magnet, kutub-kutub yang ada di magnet ya? Sudah paham belum? Sudah. Udah, Bun. Ya, selanjutnya dibuka bukunya halaman 11. Di halaman 11 itu ada tentang formulir ya. Siapa di sini yang sudah tahu atau pernah dapat formulir? Belum. Belum? Nulis formulir juga belum pernah? Pernah. Belva, pernah nulis formulir? Belum. Formulirnya tentang apa? Tadi katanya pernah. Ayo. Belum pernah. Ya, formulir itu biasanya kita dapatkan kalau kita misalnya mau daftar ya. Misalnya kalau kalian mau daftar lomba. Ada yang pernah ikut lomba? Iya, yang pernah ikut lomba pasti pernah dapat formulir. Di atasnya biasanya tulisannya besar. Formulir, ya. Tulisannya biasanya formulir pendaftaran di paling atas teman-teman. Formulir. Nah, biasanya tulisannya seperti itu di atas ya. Nah, formulir itu biasanya berisikan tentang data-data diri kita atau data-data yang lembaga inginkan atau penyelenggara acara inginkan gitu ya. Dan biasanya itu bersifat resmi. Isinya misalnya nama, umur, kelas, alamat, nomor telepon, nama orang tua ya, itu biasanya yang ada di dalam formulir pendaftaran. Tergantung pendaftarannya untuk apa dulu. Misalnya kalau untuk sekolah, ya jelas pasti nama kita, nama orang tua kita. Tapi kalau misalnya untuk lomba, apakah diminta nama orang tua kita? Ya, mungkin ada yang minta, ada yang tidak. Tapi kebanyakan tidak, karena mungkin dia mintanya alamat sekolah, nama gurunya, gitu ya. Kemudian juga formulir itu juga ada juga yang nggak selalu untuk sekolah. Misalnya formulir mau daftar member belanja misalnya di superstore mana. Nah, itu juga menggunakan formulir. Ya, formulir itu adalah data yang berisi informasi petunjuk pengisian sebagai dari informasi yang diminta oleh lembaga. Gitu ya, kalau ada pertanyaan nanti misalnya ujian, apa itu formulir? Apa gunanya formulir? Yaitu gunanya untuk meminta data-data yang diinginkan dari lembaga. Datanya data siapa? Ya data dari diri kita. Ya sayang ya. Udah Bun, berapa Bun? Yes. Seperti itu ya materi-materi yang Bunda sampaikan hari ini. Sebelum Bunda memberikan tugas ya, Bunda mau tanya dulu, sudah sampai mana pemahaman kalian tentang materi yang Bunda sampaikan tadi? Atau kira-kira ada yang mau bertanya atau tidak tentang materi-materi yang tadi Bunda sampaikan? Ada. Dia dulu, gimana dia? Bunda, fungsi utama berdirinya ASEAN. Ya, fungsi utama dari berdirinya ASEAN. Ya tadi untuk pertumbuhan ekonomi dan juga budaya yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Jadi bisa saling membantu. Maksudnya ASEAN itu didirikan supaya bisa membantu negara-negara di ruang lingkup Asia Tenggara biar nggak sendirian banget. Kan semua ini kita itu kalau mau berhasil harus saling bekerja sama ya. Kayak di kelas 6 itu juga nggak bisa kalau mau sukses sendiri, pasti saling membantu. Itu juga negara Indonesia kalau mau sukses juga harus saling membantu. Itu ya Dea ya, paham? Iya, tadi Fatih mau nanya apa? Bunda, apakah timah itu benda yang bisa ditarik dengan magnet? Oh iya, timah itu termasuk benda logam ya, termasuk ke dalam benda logam. Pernah tahu nggak timah? Timah itu kayak bahan baku sendok. Alat dapur atau ini bahan bakunya ya. Jadi
halaman 4 dikerjakan nomor 1 sampai 4. Kemudian soal nomor 8 juga dikerjakan halaman 8 nomor 1 sampai nomor 4. Ya, segitu aja materi yang dapat Bunda sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang Bunda sampaikan sih belum. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Bunda harap nanti minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat ya sayang ya. Jangan lupa tugas dan PR-nya dikerjakan. Dan minggu depan dikumpulkan sesuai dengan jadwal pelajarannya hari ini. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum itu kita akhiri ini dengan berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas ya. Ayo, Wisnu dipimpin. Berdoa mulai. Selesai. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dari yang laki-laki dulu. Oke. Ayo langsung yang perempuan. Apa? Udah.